Dalam jumlah kasus dan jumlah kematian, Indonesia jauh lebih baik ketimbang negara-negara lain dengan jumlah penduduk yang besar. Sebaiknya, kalau membandingkan, ya seperti itu. Kalau Indonesia dibandingkan dengan negara-negara kecil yang penduduknya sedikit, tentu perbandingan seperti itu tidak bisa menggambarkan keadaan yang sebenarnya. Dalam hal ekonomi, pencapaian kita juga tidak jelek-jelek amat. Ekonomi kita menurun, ya, betul, itu fakta. Tapi mana ada negara yang tidak menurun ekonominya? Bahkan ada banyak negara lain yang harus memikul beban ekonomi yang jauh lebih parah. Dibandingkan dengan beberapa negara Asia Tenggara lainnya, misalnya, kinerja ekonomi kita masih lebih baik. Sekali lagi, ini fakta. Ini harus kita ambil hikmahnya agar kita juga tetap optimis, dan tidak kehilangan harapan. Sekali lagi, saya tegaskan, kita harus tetap optimis. Mengakhiri masa pandemi COVID-19, seakan Indonesia muncul sebagai negara pemenang. Banyak peluang yang didapatkan dalam masa pandemi COVID, tanpa mengesampingkan para korban badai COVID yang melanda dunia. Di Indonesia sendiri, badai COVID berhasil ditekan dengan kecermatan dan kecerdasan para pemimpin bangsa. Dalam hal ini Presiden dan para menteri-menterinya, beserta jajaran. Indonesia dicemooh pada saat-saat arus badai pertama pandemi datang, akan tetapi Presiden kita sebagai pemimpin tertinggi dan pengayom masyarakat tidak tinggal diam. Ia dan kabinet terus berjuang siang dan malam mengesampingkan rasa letih untuk menekan penyebaran pandemi serta memulihkan ekonomi. Dengan berpikir objektif dan rasional, betapa beruntungnya bangsa ini memiliki pemimpin seperti Jokowi. Menurut laporan World Economic Outlook IMF edisi Oktober 2022, ekonomi Indonesia berada di atas Brasil, Inggris dan Perancis. Kita patut berbangga dengan pencapaian ini. Namun kita tidak boleh puas, karena posisi ini kami rasa masih sangat wajar bagi bangsa sebesar Indonesia. Hanya saja sedikit lebih baik di posisinya, dan jauh lebih baik dari dekade-dekade sebelumnya. Kerja keras Presiden dan jajarannya membuktikan Indonesia memiliki kualitas para pemimpin yang sangat berkompeten. Bagaimana tidak, dihantam badai pandemi dan ekonomi terdahsyat di era modern, Indonesia berhasil lolos dari lubang jarum resesi. Indonesia berhasil mempertahankan posisi negara terkaya dengan PDB di atas $1 triliun, dan masuk jajaran grup triliun dolar klub. Lalu mengapa masyarakat Indonesia, rata-rata masih belum lebih sejahtera dari negara-negara tetangga? Apa Indonesia tidak sanggup? Dengan tegas kami mengatakan, Indonesia sebenarnya dengan sangat mudah jika ingin membuat masyarakatnya jauh lebih kaya dan sejahtera. Ada faktor yang akan kami sajikan di video berikutnya, yang membuat Indonesia masih harus bersabar untuk membuat seluruh lapisan masyarakatnya sejahtera. Percayalah, kesejahteraan masyarakat Indonesia nantinya akan dilandasi pondasi yang kokoh, bukan sejahtera dengan pondasi yang kopong. Karena tidak henti-hentinya kami mengingatkan, kalau kita punya tanggung jawab yang besar kepada generasi penerus kita bangsa Indonesia. Kita akan torehkan tinta emas di masa mendatang, bahwa generasi kita adalah generasi yang bertanggung jawab. Kembali ke topik pembahasan utama. Jikalau kita mau menelisik lagi, bagaimana kepiawaian Jokowi dalam memenangkan pertarungan. Musuh terbesar pada saat pandemi COVID melanda bukan saja dari COVID tersebut, tetapi banyak musuh dalam selimut yang menginginkan pemerintahan Jokowi runtuh. Baik secara ekonomi maupun mental. Desakan lockdown total dari kalangan tertentu, bukan sesuatu yang asing lagi di telinga kita pada saat itu. Tujuan utamanya apa? Tentu saja bukan memutuskan rantai penyebaran virus. Dan kalian dapat dengan mudah menebaknya sendiri. Namun, bukan pada Jokowi namanya, kalau langsung terkecoh begitu saja. Jokowi dengan rasa kecintaan yang besar terhadap bangsa dan negara, terus berpikir keras dalam mencari celah agar Indonesia dapat lolos dari jeratan keadaan yang menerpa. Jokowi tahu persis ada cahaya terang, atau jalan tembusan alternatif dalam melewati rintangan yang sulit. Dengan sigap Jokowi mengganti lockdown dengan PSBB, yang memungkinkan para pekerja harian masih bisa mencari nafkah.
Ditambah lagi dana untuk kepentingan rakyat senilai 400 triliun, yang ditujukan utamanya untuk subsidi listrik, dan menstimulasi rakyat kecil serta pengusaha mikro. Membuat ekonomi kita akhirnya terselamatkan. Lebih jauh lagi, bisa kita lihat pada saat penerbitan rancangan Undang-Undang Omnibus Law. Pada saat itu, kita melihat serangan masif terhadap pemerintah untuk menggagalkan penerbitan RUU tersebut dengan bermacam-macam dalil. Belakangan kita tahu bahwa demo tersebut selain ditunggangi oleh pihak yang berseberangan dengan pemerintah, juga disponsori oleh pihak asing. Ini juga menjadi sebuah fakta isyarat bahwa banyak negara yang menghalangi Indonesia untuk maju. Dikarenakan dampaknya akan sangat besar bagi kepentingan mereka. Bahkan, beberapa jam sebelum ketuk palu pengesahan RUU Omnibus Law, 35 perusahaan investasi melayangkan surat kepada pemerintah guna memperingatkan bahaya RUU tersebut terhadap lingkungan. Mungkin ada benarnya, tapi Indonesia yang sekarang tidak bodoh lagi. Indonesia jauh lebih cerdas, bahkan pernyataan seperti itu hanya dilihat seperti cuitan anak SD bagi Indonesia. Poin utamanya sudah lebih dulu dengan sangat mudah diterjemahkan oleh para pemimpin kita. Bukti nyata sudah kita rasakan dari RUU tersebut. Dan dalam implementasinya, pemerintah kita seakan mempunyai bakat alami. Sehingga dinilai sangat piawai dalam menjalankannya tanpa menggadaikan identitas bangsa. Dalam artian Indonesia tidak ingin kecolongan seperti tetangga sebelah yang banyak dimasuki bangsa asing. Kita ingin berdaulat di negeri sendiri dengan mengutamakan masyarakat lokal, yang memang daerah asal masyarakat tersebut juga berasal dari bagian bumi pertiwi Indonesia. Negara pesaing sangat memahami betul potensi Indonesia, yang dapat mendominasi negara-negara di dunia, terutamanya di kawasan. Oleh sebab itu, negara-negara lain dengan senang hati memberi dana sponsor untuk ketidakstabilan politik, ekonomi, maupun keamanan di negara kita. Namun dengan pemimpin yang cerdas, Indonesia berhasil membuat iklim investasi yang baik. Sehingga banyak perusahaan raksasa yang berpindah dari negara tetangga ke negara kita, dengan membuka peluang lapangan pekerjaan baru yang besar. Ada satu hal lagi yang membuat kami tertawa. Pada saat pandemi sedang melanda, ada suatu gagasan yang tidak masuk akal seperti pertanyaan seorang anak belajaran kepada ayahnya. Ya, kenapa di saat ekonomi Indonesia sulit, pemerintah tidak mencetak uang sebanyak-banyaknya? Jika ayahnya tidak berpendidikan pasti akan bilang, iya ya, kenapa pemerintah tidak kepikiran seperti itu? Tapi, jika orang tuanya berpendidikan pasti akan menjelaskan, jika semakin banyak penerbitan uang, maka uang akan semakin tidak bernilai. Contohnya, katakan saja setiap orang dikasih stimulan uang senilai 1 miliar rupiah. Maka pedagang beras tidak akan mungkin menjual 1 kilo beras dengan harga normal, karena dia juga memiliki banyak uang dan mengerti orang-orang juga memiliki banyak uang. Otomatis dia akan menjual dagangannya dengan harga yang sangat mahal, dan orang-orang tetap akan membelinya karena termasuk kebutuhan sehari-hari. Dengan begitu, mata uang rupiah seakan tidak bernilai lagi. Prinsip ini sebenarnya simpel dan mudah dipelajari. Akan tetapi, ada saja orang yang terlihat pintar dalam berkata-kata, tapi pada kenyataannya bodoh. Bisa dikatakan orang-orang seperti itu 100% bukan player, melainkan hanya orang yang menjual dagangan halusinasi, yang tidak bisa diterapkan pada kehidupan nyata. Apakah dagangannya laris? Ya, dagangannya laris, dan berhasil membuat pola pikir kebodohan di sebagian masyarakat. Tapi kami di level bidang yang sama, akan selalu memberi gambaran tentang perbedaan halusinasi dengan kenyataan. Halusinasi dengan harapan optimis rasional, yang kiranya memang mungkin untuk dicapai dan didasari data dan fakta aktual serta sesuatu yang sedang tren berkembang di masyarakat kita. Harus kita akui, kerja keras pemerintah di bawah kendali seorang Jokowi, telah mengangkat marwah bangsa Indonesia di mata dunia. Bangsa kita tidak lagi dianggap bangsa rendahan. Indeks pembangunan manusia di negara kita semakin meningkat dari tahun ke tahun. Kita juga harus bangga, karena indeks pembangunan manusia yang terus meningkat di negara kita, meliputi 98% penduduk pribumi. Dan bukan dari datangnya bangsa asing, yang membuat trigger kenaikan nilai indeks tersebut. Sebagai bangsa yang besar, kita tidak boleh berpuas diri.
Mungkin sekarang kita baru berada di peringkat ke-7 dari 152 negara dengan penghasilan PDB terbesar. Namun, jika dilihat dari kemungkinan meningkatnya peringkat Indonesia dalam beberapa dekade ke depan, sangat memungkinkan Indonesia menempati urutan ketiga di bawah China dan Amerika. Optimis di masyarakat adalah kunci kemajuan negara Indonesia. Bangsa yang terbentang dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote, adalah kumpulan keluarga besar dalam kebinekaan yang sangat mencintai tanah air Indonesia. Bersama kita bisa, karena kita yakin Tuhan Yang Maha Esa, selalu menyayangi negeri tercinta kita, rumah kita bersama, Indonesia Nan Jaya.